Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran matematika dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan submateri tentang garis bilangan. Tapi sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, lanjut saja ya. Kalau di video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bilangan real atau sistem bilangan, mulai dari bilangan 0 sampai bilangan kompleks. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang garis bilangan. Tapi, sebelum menjelaskan tentang garis bilangan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bilangan positif dan bilangan negatif menggunakan garis bilangan. Nah, di sini saya memiliki garis bilangan atau sumbu X misalkan. Saya buat titik tengahnya yaitu 0. Kalau di bilangan real, saya memiliki bilangan negatif tak hingga sampai tak hingga. Saya misalkan di sini tak hingga dan di sini negatif tak hingga. Sebelah kanan 0 disebut dengan bilangan positif. Dan sebelah kiri 0 disebut dengan bilangan negatif. Nah, semakin besar bilangan negatifnya, maka dia di sebelah kiri. Seandainya semakin besar bilangan positifnya, maka dia berada di sebelah kanan. Misalkan, negatif 5 dan 1. Itu negatif 5 itu kurang dari atau lebih dari 1 sih? Iya, benar. Negatif 5 itu kurang dari 1. Karena apabila kita mau negatif 5, di sini negatif 5. Dan satunya di sini. Berarti negatif 5 itu lebih kecil dibandingkan angka 1. Misalkan 1 dan 5. Satunya letaknya posisinya di sini. Di sini 1. 5-nya di sini. Nah, besar mana? 1 atau 5? Ya tentu 5. Makanya 1 lebih besar daripada 5. Jadi, bisa dibedakan kalau bilangannya negatif, walaupun nilainya besar, maka dia akan semakin kecil. Tetapi kalau bilangan itu positif, walaupun angkanya besar, maka dia akan semakin besar nilainya. Nah, di sini pada garis bilangan ini, titik-titiknya ini tidak selalu bulat. Bisa jadi bilangannya pecahan, rasional, irasional, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kita lanjutkan lagi ke garis bilangan. Banyak macam garis bilangan. Di sini saya ada 9 contoh garis bilangan yang berbeda-beda. Misalkan di sini saya memiliki sumbu X dan saya memiliki titik hitam penuh yang saya simbolkan dengan A. Apabila dia mengarah ke kanan dan daerah penyelesaian atau himpunannya yang diarsir sebelah kanan, maka kita bisa menuliskannya bahwa di daerah sumbu X itu berarti X-nya lebih dari sama dengan A. Atau kita bisa simbolkan yaitu A, tak hingga. Kenapa sih beda tandanya? Oke, di sini saya akan jelaskan. Apabila di sini ada titiknya bulat hitam penuh, berarti itu menandakan bahwa bilangannya termasuk di dalam perhitungan. Misalkan di sini X lebih dari sama dengan A. Berarti kalau bilangan hitamnya penuh itu mengikuti lebih dari sama dengan. Nah, kalau dianya penuh berarti membedakannya dengan di sini A. Kalau tanda kurungnya kurung kurawa. Tetapi apabila dianya tidak ada batasan, nah makanya dianya kurung biasa. Karena ini berkelanjutan. Karena apabila dianya misalkan di sini angka 4, berarti X lebih dari sama dengan 4. Artinya 4 itu X lebih dari sama dengan 4 berarti mulai dari angka berapa sih? 4, 5, 6 dan seterusnya. Misalkan lagi, contohnya di sini ada sumbu X. Lalu saya ada titik, tapi tidak penuh. Saya tulis huruf A juga. Tapi yang daerah yang diarsir sebelah kanan sama.
Nah, bagaimana sih cara menulisannya? Ya tentu X lebih dari A tanpa sama dengan. Karena titik yang di sini yang pada sumbu X itu tidak penuh. Jadi di sininya tidak penuh, tidak ada sama dengan. Maka untuk tanda kurungnya ya kurung-kurung biasa semua antara A dan tak hingga. Karena ini kan tidak tahu sampai mana daerah himpunannya berhenti. Makanya di sini kita buat sampai tak hingga. Jadi beda antara yang tanda hitamnya penuh dan tidak penuh yaitu pada simbol lebih dari sama dengan dan sama lebih dari. Kalau hitam penuh lebih dari sama dengan, tapi kalau hitam saja tanpa di tengahnya penuh yaitu lebih dari saja. Dan membedakannya juga kurung kurawa. Apabila dianya hitam penuh dan sama dengan ia menggunakan kurung kurawa, tetapi apabila tidak ada hitam penuh dan tidak ada sama dengan ya kurung biasa. Contoh lagi, ini sumbu X, tapi saya mengambilnya titik hitam juga A, tetapi mengarah ke daerah yang negatif. Berarti kalau negatif berarti kita tulis X-nya kurang dari sama dengan A. Atau kita juga bisa tulis seperti ini. Jadi batasannya A-nya yang apa namanya kurungnya kurung kurawa karena dianya hitamnya hitam penuh. Lagi contohnya, misalkan sumbu X di sini ada lagi tapi tidak penuh untuk daerah A, lalu saya diarsirnya daerah sebelah kiri atau daerah negatif. Apabila kita arsir seperti ini, maka kita tulis X-nya kurang dari A tanpa sama dengan. Maka untuk penyimbolannya bisa ditulis seperti tanpa kurung kurawa. Itu untuk daerah himpunan yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Bagaimana sih kalau daerah himpunannya di tengah-tengah? Oke, ini contohnya. Misalkan ini sumbu X, maka ada titik 2, misalkan di sini ya saya contohnya tidak penuh, lalu saya beri batas antara A dan B, dan yang daerah yang diarsir yang di tengah seperti ini, maka apabila kita mau menuliskan himpunannya bahwa bisa dituliskan X di antara A dan B. Itu bacanya jadi X di antara A dan B. Beda ya tadi, kalau tadi X lebih dari sama dengan, X lebih dari A, X kurang dari sama dengan A, X kurang dari A. Tapi kalau letaknya di tengah, membacanya X di antara A dan B. Yang mana apabila kita tulis dalam bentuk simbol atau kita tulis A, B di mana menggunakan kurung biasa tanpa kurung kurawa karena di sini tidak bulat penuh. Selanjutnya contoh lagi, ini sumbu X tapi saya contohkan satu penuh, yang A-nya saja yang penuh, B-nya tidak. Tapi daerahnya tetap daerah yang diarsirnya yang di tengah. Bagaimana sih? Ya tentu saja hanya yang daerah yang menuju A-nya saja yang daerahnya diarsir. Oh, contohnya di sini. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk kurung berarti A, B. Yang kurung kurawa yaitu daerah A-nya saja seperti itu. Nah, seperti ini ya. Contoh lagi, kalau yang misalkan sumbu X ya, daerahnya yang B-nya yang hitam penuh, ya tentunya saja misalnya daerahnya yang di tengah juga yang diarsir. Berarti apabila kita tuliskan X-nya di antara A dan B. B-nya tetapi memiliki sama dengan karena dianya hitam penuh atau bisa disimbolkan dengan A, B. Yang menggunakan kurung kurawa hanya B-nya saja karena B-nya hitam penuh. Begitu juga contoh misalkan untuk sumbu X tapi dua titik yang penuh antara A dan B. Bagaimana kalau misalkan daerahnya yang di tengah yang diarsir? Seperti ini. Oh, mudah saja kita tinggal berarti X-nya di antara A dan B tetapi memiliki sama dengan A semua. Karena di sini yang daerah yang penuh yaitu antara A dan B ya semuanya sama, penuh semua, hitam penuh semua. Maka dua-duanya tentu menggunakan kurung kurawa seperti ini. Nah, contoh lagi, satu lagi. Gabungan antara misalkan antara yang daerah kanan atau daerah kiri dengan yang garis tengah, yang daerah yang diarsir yang di tengah. Misalkan ini ada sumbu
tak hingga sampai tak hingga dulu, negatif tak hingga sampai tak hingga. Misalkan di sini yang daerah diarsirnya tengah. Oh, ini berarti termasuk bilangan real. Berarti X-nya di antara negatif tak hingga sampai tak hingga. Maka kalau dituliskan negatif tak hingga sampai tak hingga tanpa kurung kurawa atau kurung biasa. Ini menandakan sistem bilangan real. Nah, bagaimana tadi contoh untuk yang daerahnya kanan atau kiri menggunakan digabungan dengan yang diarsirnya yang di tengah. Oke, ini contohnya. Misalkan ini sumbu X ya. Nah, ada daerah 3 titik yang digunakan. A, B, dan C. Misalkan yang yang di tengahnya A dan B. Dan yang di C ke arah sebelah kanan. Seperti ini yang diarsir. Bagaimana cara menuliskannya? Oh, tentu saja kita buat saja X-nya di antara A dan B. Tetapi di B-nya dia ada garis sama dengan karena B-nya hitam penuh dan di C X-nya lebih dari C tanpa sama dengan karena dianya tidak hitam penuh. Bagaimana penulisan simboliknya? Ya tentu saja hanya di B saja yang menggunakan kurung kurawa seperti ini. Jadi A, B kurung kurawa atau C, tak hingga. Ya pasti kita harus ada tak hingga karena ini belum tahu berhentinya di mana seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai garis bilangan dan keterkaitannya antara penulisan dan simbolik menggunakan kurung dan kurung kurawa ataupun perbedaan antara bulatannya penuh dan bulatannya tidak penuh seperti itu. Yang diarsir yang di sebelah kanan ataupun yang di tengah. Oke, ini sekian video singkat dari saya mengenai garis bilangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.